Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Sahabat PKH. Channel YouTube yang memberikan informasi seputar dengan bantuan pemerintah, yaitu khususnya bantuan PKH dan juga bantuan BPNT. Segera daftar bantuan sebesar 1.400.000 yang diberikan untuk anak sekolah. Kira-kira bantuan apakah itu dan bagaimanakah cara untuk mendaftarnya? Dan juga di sini saya juga akan memberikan sedikit informasi terkait dengan pemutakhiran P3KE. Seperti apakah informasinya? Simak video saya ini dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya mendapatkan informasinya secara lengkap dan tidak terjadi kesalahpahaman. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam mencari rezeki. Bagi sahabat YouTube yang baru menemukan channel YouTube saya ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa dukung channel YouTube saya ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan untuk sahabat YouTube yang sudah mendukung channel YouTube saya ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya semakin lancar. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan memberikan adanya bantuan 1.400.000 kepada anak sekolah ya. Bantuannya itu adalah bantuan KIP Kuliah Merdeka yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, di mana untuk proses pendaftarannya itu sudah mulai dibuka per bulan Februari, pertengahan Februari kemarin tanggal 15 Februari. Untuk syarat pendaftarannya yaitu siswa tersebut merupakan siswa lulusan tahun sekarang atau masih melakukan pendidikan ya di tahun sekarang. Dan untuk yang siswa sudah lulus sekolah itu bisa mendaftar juga, tetapi maksimal itu selulusnya itu 2 tahun ya. Kemudian memiliki potensi akademik, jadi memiliki prestasi di bidang akademik, tetapi siswa tersebut mengalami sedikit kesusahan dalam pembiayaan sekolah. Kemudian memiliki NIK atau nomor induk kependudukan, kemudian nomor induk siswa nasional atau NISN, dan juga memiliki NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Selain beberapa kriteria yang saya sebutkan tadi, nah ini si siswa tersebut juga harus memenuhi persyaratan. Ada 5 syarat. Yang pertama itu, si siswa tersebut harus penerima bantuan KIP atau Kartu Indonesia Pintar semasa dia sekolah di SMA atau SMK atau sekolah sederajat. Kemudian yang kedua itu harus merupakan penerima bantuan PKH. Yang ketiga harus memiliki KKS atau Kartu Kesejahteraan Sosial ya. Lalu bisa dari siswa yang dia itu berasal dari panti sosial. Kemudian harus terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, di mana semua bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial itu mengambil datanya itu dari DTKS ya. Nah itu 5 persyaratan yang harus dipenuhi siswa jika ingin mengajukan bantuan KIP Kuliah Merdeka ini. Akan tetapi jika misalnya ya siswa tersebut memang benar-benar membutuhkan dan dia merupakan siswa yang berprestasi, tetapi tidak pernah mendapatkan beberapa bantuan dari pemerintah seperti PKH maupun bantuan KIP dari sekolahan, itu tidak usah khawatir. Bisa menggunakan surat keterangan dari desa bahwa siswa tersebut merupakan siswa yang benar-benar dari keluarga yang kurang mampu, atau biasa disebut disingkat dengan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Itu bisa diminta di bagian desa, di pihak desa. Kemudian setelah itu juga bisa melampirkan struk ini ya, struk gaji atau struk pendapatan kedua orang tua. Itu juga bisa melalui surat keterangan yang ditunjukkan dari pihak desa, yang diberikan oleh pihak desa itu menerangkan bahwa orang tua siswa tersebut penghasilannya sekian ya, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir bagi siswa yang benar-benar membutuhkan dan terkendala dalam segi biaya, bisa menggunakan syarat selain dari
5 persyaratan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan tersebut. Kemudian untuk keunggulan dari KIP Kuliah Merdeka ini sendiri yaitu yang pertama, bebas biaya sekolah atau biaya kuliah mulai dari pendaftaran sampai dia selesai perkuliahannya. Nah, yang kedua mendapatkan biaya hidup ya. Ini untuk biaya hidup sendiri itu tidak semuanya merata 1.400.000, tapi itu dibedakan dengan dibagi menjadi 5 klaster wilayah ya. Kemudian hal itu ditetapkan Puslapdik berdasarkan hitung besaran indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi ya. Jadi untuk nominalnya itu sebesar 800.000, kemudian 950.000, 1.100.000, 1.125.000, dan yang paling banyak yaitu 1.400.000, dan itu diberikan setiap bulannya kepada mahasiswa atau siswa yang dinyatakan lolos untuk mendapatkan bantuan KIP Kuliah Merdeka ini ya. Dan untuk mengetahui masuk di wilayah-wilayah mana sih perguruan tinggi ini, itu bisa dicek di SIM KIP. Kemudian untuk biaya hidup ini ya diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diambil. Misalnya dia ambil S1. Untuk S1 kan 4 tahun, jadi untuk biaya hidupnya itu juga diberikan selama 4 tahun. Dan sudah dibebaskan dari biaya perkuliahan selama perkuliahan. Kalau ambil D3 juga sama, itu 3 tahun, kemudian D2 2 tahun. Lalu apalagi ya, untuk profesi ya seperti kedokteran, kemudian farmasi dan lain sebagainya itu juga sama sesuai dengan berapa tahun si siswa itu mengambil perkuliahannya. Selain itu, sekarang ini dari pihak kabupaten ini sedang menggerakkan yang namanya validasi P3KE ya. P3KE itu singkatan dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Jadi untuk di Kabupaten Rembang sendiri ini sudah dilaksanakan sejak Januari, dan di bulan Februari ini merupakan tanggal terakhir atau bulan batas terakhir melakukan validasi P3KE ini, yang mana untuk validasi P3KI dilakukan oleh admin DTKS yang berada di masing-masing desa. Dan kami para pendamping sosial mendapatkan tugas untuk membantu ataupun mendampingi proses validasi yang telah dilakukan oleh admin DTKS apabila ada yang masih kesusahan dalam melakukan pengentrian atau datanya terlalu banyak jadi membutuhkan tenaga. Kami para pendamping sosial dimintai pertolongan untuk membantu proses validasi tersebut. Dan dari kemarin juga kami di Kabupaten Rembang para pendamping sosial ini sudah membantu di beberapa desa yang jumlah P3KE-nya itu sangat banyak sekali, dan kami alhamdulillah bisa membantu sampai kami itu harus lembur-lembur ya sampai malam karena sudah dikejar deadline, dimana untuk deadline-nya itu sudah terakhir itu hari ini, dan ini adalah hari terakhir melakukan validasi P3KE. Dan untuk saat ini saya sendiri juga diperbantukan di desa dampingan saya ya. Diharapkan dengan adanya validasi P3KE ini untuk adanya bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial, baik itu yang diberikan oleh pemerintah ya, itu bisa tepat sasaran dan tidak ada yang exclusion error atau salah pemberian bantuan atau salah sasaran ya. Jadi itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan mengenai yang pertama terkait dengan KIP Kuliah Merdeka, dan yang kedua terkait dengan validasi P3KE ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.